Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firgan Akbar dan saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membacakan presentasi terkait strategic management. Boleh lanjut slide berikutnya? Baik, di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Naila Janata Mukni, lalu lanjut dengan Kandai Rahman. Ketiga ada Bianca Ayu Anindira, dilanjut dengan Bintang Muhammad Harsya, dia Aldin Fayahusa, Ahirul Ramadhanu, Adi Pradipta, Nazwa Ramadhani, Kansa Putih Edmusna, lalu ada Amar Sidik Yulianto, Virgon Akbar, dan juga yang terakhir ada Anang Permadi. Boleh lanjut? Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu perkenalan terkait apa yang akan kami bahas pada saat berikutnya. Di sini UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah yang lebih dari 99% dari total unit usaha nasional yang ada. UMKM itu menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan juga menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Nah, jadi ketangguhan UMKM ini juga terlihat saat menghadapi krisis-krisis. Seperti contohnya krisis ekonomi 98 dan juga pandemi COVID-19 ya, yang kita telah lalui tidak lama ini. Nah, itu menunjukkan di mana mayoritas UMKM itu bisa tetap bertahan dan juga menjadi penyangga ekonomi rakyat di Indonesia. Nah, namun di tengah-tengah arus digitalisasi dan juga perkembangan zaman, tentunya UMKM ini juga dituntut untuk dapat bertransformasi. Tantangan itu seperti contohnya keterbatasan sumber daya manusia, ataupun kurangnya efisiensi operasional, lalu perubahan regulasi, serta naiknya harga bahan pokok, itu bisa menjadi kendala yang tentunya harus dihadapi dong. Nah, jadi pemerintah ini juga sempat melalui program yang mereka buat, seperti contohnya UMKM Level Up 2024, itu mereka mendorong pelaku usaha untuk dapat mengadopsi teknologi digital agar dapat memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing dari UMKM dari punya mereka tersebut. Nah, dalam konteks lokal ini kami ingin membahas terkait warung sate Madura Pak Sam di Rawamangun, Jakarta Timur. Yang mana menurut kami itu mencerminkan bagaimana sih UMKM sebagai usaha kuliner tradisional yaitu warung sate bisa bertahan di tengah-tengah tantangan tersebut. Nah, warung ini tuh bisa dikenal karena bumbu kacangnya yang khas dan juga loyalitas pelanggan yang udah terbangun sejak lama. Nah, jadi meskipun telah hadir di platform digital seperti GoFood dan juga GrabFood, warung ini tuh masih bisa menjalankan operasional secara tradisional. Nah, selain itu juga naiknya harga bahan pokok dan juga regulasi perizinan bisa menjadi hambatan eksternal yang cukup signifikan juga bagi usaha mereka. Nah, menariknya ini, warungnya juga menghadapi dinamika sosial yang unik, seperti contohnya adanya norma tidak tertulis di Komunitas Penjual Sate Madura, yang mana mengharuskan pendatang baru untuk minta izin lah untuk menjual di sekitar daerah tersebut. Nah, fenomena ini tentunya bisa menambah dinamika sosial budaya dalam strategi bersaing ini. Nah, warung Pak Sam ini juga menunjukkan potensi yang mana pengembangannya itu melalui inovasi yang ada seperti ayam bakar dan juga pecel, dan juga sate uh, Taichan, itu mereka bisa membuat rencana yang berkelanjutan lah dan juga nggak stuck di situ-situ aja. Nah, melalui pendekatan manajemen yang strategis ini juga mencakup analisis eksternal dan internal. Jadi studi kami pada saat ini tuh melakukan studi pada warung Pak Sam yang mana bisa memberikan wawasan penting terhadap bagaimana UMKM tradisional itu bisa terus berjalan dan juga berkembang di masa digitalisasi pada saat ini. Boleh lanjut ke next slide? Oke, baik. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Virgi. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mulai dari Pestel dan juga dari Five Force Portal itu. Nah, dari Pestel Analysis kita ketahui dulu bahwa Pestel itu merupakan singkatan dari politik, ekonomik, sosial, teknologi, environmental sama legal ya.
Nah, analisis ini dipakai untuk mengevaluasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi operasional suatu perusahaan ya, baik secara langsung maupun nggak langsung. Eh, nah, pestle ini juga merupakan alat yang efektif nih, bagus untuk memahami kondisi makro dari lingkungan bisnis itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini bersifatnya eksternal dan nggak bisa dikendalikan oleh perusahaan, tapi tetap harus diperuntukkan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Menurut Nandonde tahun 2019 itu, Pestel membantu untuk mengidentifikasi benang merah antara variabel eksternal dan bagaimana dampaknya terhadap hasil bisnis. Meskipun variabel-variabel tersebut nggak bisa nggak bisa dikendalikan, pemahaman yang baik terhadapnya akan membantu perusahaan nyesuaiin nih strategi serta manfaatin sumber daya internal yang bisa secara lebih optimal gitu. Nah, dalam konteks ini Pestel itu digunakan untuk nggambarin nih faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap usaha, yaitu yang Pak Sam ini, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif ya, nggak hanya pada aspek internal tapi juga internal, yang penting dalam menyusun strategi bisnis yang relevan dan adaptif di masa-masa yang VUCA ini. Nah, selanjutnya kita masuk di Five Forces yang dari Porters. Nah, Porters Five Forces ini merupakan model analisis yang dikembangkan oleh Michael Porter ya, mahaguru dari strategic management yang dikemukakannya pada tahun 1980. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya untuk membantu perusahaan memahami struktur persaingan dalam suatu industri. Nah, model ini nunjukin bahwa tingkat persaingan dan potensi keuntungan bisnis itu nggak cuma ditentuin dari kompetitor langsung, tapi juga ada 5 forces atau 5 gaya atau 5 kekuatan utama yang memengaruhi dinamika pasar. Nah, kita coba masuk. Yang pertama kita bahasnya simpelnya aja. Yang pertama itu daya tawar dari supplier. Nah, itu seberapa besar pengaruh supplier nih dalam nentuin harga dan kualitas bahan baku tersebut. Nah, yang kedua itu daya tawar dari buyer, dari konsumen ya, seberapa besar kalau kekuatan konsumen itu bisa nentuin harga atau menuntut dari layanan atau service dan produk yang lebih baik bagaimana. Yang ketiga, ancaman produk pengganti, yaitu adanya alternatif produk yang bisa ngegantiin fungsi dari produk kita. Lalu yang keempat, ada ancaman dari pendatang baru, yaitu masuknya pesaing baru nih yang bisa mempengaruhi pasar. Jadi nggak cuma dari pesaing yang udah ada aja doang gitu. Nah, yang kelima ini persaingan di antara kompetitor yang udah ada, yaitu tingkatan persaingan antar perusahaan yang di dalam industri yang sama yang sudah saya bilang tadi. Nah, dengan menganalisis 5 forces ini, perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih tepat, yang bisa sustain, yang bisa grow, berkembang, dan bisa memenangkan persaingan di pasar bisnis industri tersebut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, mungkin kita lanjutkan ke yang pertama adalah model RBV atau Based View. Jadi eh, teori ini sebenarnya merupakan teori model RBV dan Frio ini merupakan satu kesatuan ya sebenarnya. Jadi eh, kerangka awalnya Frio itu diciptakan dari model RBV yang mana menurut Madani pada tahun 2010 Resource Based View itu merupakan model yang menggunakan pendekatan dalam keluar, melihat bagaimana organisasi itu terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi dapat meraih kesuksesan eh, yang berkelanjutan dalam persaingan pasar. Nah, sumber daya yang dianggap memiliki nilai ini tuh merupakan sumber daya yang dapat membuat sebuah perusahaan meraih segala sesuatu yang mengantarkan pada maksimalisasi volume atau tingkat penjualan, penurunan biaya atau peningkatan margin dan atau meningkatkan efektivitas atau efisiensi pada proses
keseluruhan operasional perusahaan. Nah, intinya jadi eh, model RBV ini digunakan untuk mengidentifikasi nih kira-kira apa aja sih masalah ataupun hambatan-hambatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam mencapai optimalisasi keunggulan finansial seperti itu. Nah, lalu implementasi dari RBV ini adalah model VRIO atau Value, Awareness, Immutability, dan Organization atau disingkat VRIO yang merupakan model yang dikembangkan oleh Jay Barney pada tahun 1991 yang merupakan pengembangan lanjutan dari model sebelumnya yaitu FRIN atau Value, Awareness, Immutability, dan Non-Substitutable seperti itu. Nah, eh, model itu berfokus pada pengembangan strategi manajemen sumber daya untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, dengan metode ini tuh perusahaan bisa mengembangkan strategi kompetitif yang eh, dengan mengembangkan produk yang memiliki keunggulan maksimal dan berkelanjutan sehingga dapat meraih posisi kuat pada pangsa pasar. Sebagai contoh, kalau kita melihat salah satunya jika Indonesia adalah Gojek ya. Jadi pada saat itu ketika belum ada jasa transportasi online yang masuk ke Indonesia, termasuk Bluebird dan Grab pun belum masuk ya pada saat itu. Nah, Gojek ini menjadi eh, pionir lah bagi perusahaan tech company yang menyediakan jasa transportasi online. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari model VIO atau Value, Awareness, Immutability, dan Organization, yang mana mereka melihat value dari sebuah layanan yang akan sangat membantu banyak permasalahan di pasar. Yang kedua adalah awareness, karena memang belum ada perusahaan lain yang masuk ke Indonesia, makanya mereka menjadi pada saat itu adalah satu-satunya seperti itu. Yang ketiga adalah imitability atau tidak bisa ditiru. Nah, kalau pada konteks ini adalah sulit ditiru ya. Jadi memang pembuatan layanan mulai dari aplikasi, website, server dan lain sebagainya itu membutuhkan biaya dan keahlian yang sangat mahal sehingga sulit untuk orang awam ataupun pada umumnya itu meniru ataupun menciptakan usaha yang sama. Yang keempat adalah organization. Nah, eh, dari segi pengorganisasian atau manajemen sumber daya yang mereka miliki, tentu Gojek ini sudah memiliki sistem yang cukup baik ya, mulai dari eh, sistem bagaimana menghubungkan konsumen dengan pengemudinya maupun manajemen dari customer service, asuransi dan lain sebagainya. Seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil warung Madura, Sate Madura Pasam. Warung Sate Madura Pasam adalah usaha kecil yang bergerak di bidang makanan tradisional. Warung ini didirikan oleh Pasam Suri pada tahun 1980, tepatnya di depan pasar Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, awalnya Pasam ini berjualan sate menggunakan gerobak keliling. Lama-kelamaan beliau membuka warung pertama mereka di depan pasar Sunan Giri di Jakarta Timur. Nah, sate Pasam ini adalah usaha keluarga yang sampai sekarang masih dikelola oleh keluarga. Saat ini mereka sudah mempunyai satu cabang tambahan dekat warung pertamanya dan juga sudah mempekerjakan sekitar 10 karyawan. Nah, seiring berjalannya waktu, Sate Pasam juga sudah mulai menggunakan teknologi digital untuk berjualan dan promosi lewat aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Boleh di next. Produk yang ditawarkan Sate Pasam ini juga beragam dan juga mulai dari makanan dan minuman, menu yang tersedia itu seperti sate taichan, sate ayam dengan bumbu kacang, sate kambing dengan bumbu kacang. Selain itu, ada juga menu sup seperti sup kambing, sup ceker, dan untuk minuman juga tersedia banyak variasinya mulai dari es teh, teh hangat, jus jeruk, air mineral, dan juga sebagainya. Sebagai pelengkap, sewarung sate Pasam ini juga menyediakan lontong dan nasi untuk
menemani satenya. Variasi sate yang ditawarkan juga cukup lengkap, ada yang hanya kulit, hanya daging, atau campuran kulit dan daging. Sate Pasam ini juga menyediakan pakai sate dengan pilihan isi 10, 15, 20, sampai 60 tusuk dan pelanggan ini bisa menyesuaikan pesanan sesuai keinginan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah model bisnis warung sate Pak Sam. Yang pertama itu ada value proposition atau keunggulan produk. Jadi warung sate Pak Sam ini unggul karena menggunakan bumbu resep pribadi. Jadi rasa sate beda dari warung lain. Nah, menu yang disediakan juga beragam, mulai dari sate ayam dan kambing, bumbu kacang, sate taichan, hingga sop dan berbagai pilihan minuman. Terus ada segmen pelanggan. Jadi warung ini tuh melayani semua kalangan tanpa target khusus. Karena lokasi yang strategis, pelanggan datang dari berbagai latar belakang seperti keluarga, mahasiswa, pekerja kantor, dan juga masyarakat umum. Nah, harga yang ditawarkan juga sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga tetap terjangkau. Lalu yang ketiga itu ada saluran penjualan. Jadi penjualan itu dilakukan lewat 2 toko fisik, satu di depan pasar Sunan Giri dan satu lagi ada di cabang terdekat. Nah, selain itu, warung ini juga menggunakan platform digital seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood untuk memudahkan pelanggan membeli secara online. Boleh di next. Next. Nah, terus selanjutnya itu ada customer relationship. Jadi, untuk membangun hubungan ke pelanggan ini itu lewat karyawan yang dimana karyawan itu menanggapi dengan ramah, sopan, jadi membuat pelanggan itu merasa nyaman dan betah, sehingga banyak yang menjadi pelanggan setia. Lalu ada sumber pendapatan. Jadi pendapatan utama itu berasal dari penjualan langsung di toko fisik dan lewat aplikasi pemesanan makanan online seperti GoFood, ShopeeFood, dan GoFood. Lalu ada sumber daya utama. Jadi bahan baku utama Pasam ini berkualitas dan tenaga kerja yang berpengalaman serta ramah. Sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan kelancaran operasional warung. Boleh di next. Oke, lalu selanjutnya ada kegiatan utama. Jadi kegiatan sehari-hari warung Sate Pak Sam ini itu meliputi menyiapkan bahan, memasak, dan menjual produk di toko maupun secara online. Yang selanjutnya itu ada mitra kerja. Warung ini tuh memiliki satu cabang tambahan dekat warung utama dan bekerja sama dengan platform digital seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Dan ada juga pemasok khusus untuk bahan lontong sebagai pelengkap menu. Lalu yang terakhir itu ada cost structure atau struktur biaya. Jadi biaya utama itu meliputi pembelian bahan baku, gaji karyawan, komisi mitra digital, serta biaya operasional seperti listrik, air, kebersihan, dan pemeliharaan tempat. Pembayaran pembayaran ke pemasok lontong juga termasuk dalam biaya ini. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, thank you Anang buat pemaparan terkait model dari UMKM yang kita analisis. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan terkait analisis eksternal dari strategis UMKM yang kelompok kami pilih. Analisis eksternal dalam manajemen strategis sebuah UMKM yang mana yang saat ini kami analisis adalah warung sate Pasam, merupakan sebuah proses yang sistematis untuk mengevaluasi faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan juga keberlanjutan usaha. Hal ini tentunya dapat menekankan bahwa lingkungan eksternal terdiri dari peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threat yang berasal dari luar organisasi atau luar UMKM seperti perubahan regulasi, tren pasar, persaingan, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan teori yang sudah tadi Amar sebutkan terkait apa itu analisis eksternal, berdasarkan teori tersebut,
warung sate Madura Pasam perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor di luar usaha yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usahanya, seperti persaingan dengan UMKM kuliner lain, perubahan selera konsumen, dan juga regulasi pemerintah terkait keamanan pangan dan izin usaha. Peluang yang dapat dimanfaatkan misalnya seperti lokasi usaha yang strategis, minat masyarakat terhadap kuliner sate Madura, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran melalui digital media sosial yang juga harus dijadikan pertimbangan. Seperti itu. Kemudian, sate Madura Pasam juga harus fokus pada diferensiasi produk dan loyalitas pelanggan dan strategi pemasaran yang efektif dengan membangun branding yang kuat serta memanfaatkan pemasaran digital juga dapat menjadi kunci nih untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Gitu. Boleh di next. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah terkait analisis pestel. Apa itu analisis pestel? Analisis pestel merupakan sebuah alat yang digunakan di dalam manajemen strategis untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan UMKM di dalam sebuah usaha. Jadi menurut Word and Paper di tahun 2002, analisis pestel mencakup 6 aspek utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum atau legal, yang secara kolektif dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi eksternal yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi sebuah bisnis atau UMKM. Nah, apa yang itu aspek politik? Lingkungan politik di Indonesia saat ini relatif stabil, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha atau UMKM untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya tanpa kekhawatiran dan gangguan politik yang signifikan. Nah, dukungan dari pemerintah dapat membuka peluang besar bagi sate Madura Pasam untuk memanfaatkan fasilitas dan juga program pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, akses pembiayaan, maupun promosi produk. Nah, yang kedua ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sangat memengaruhi aktivitas operasional dan juga profitabilitas sate Madura Pasam. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator utama yang dapat menentukan tingkat permintaan terhadap sebuah produk. Jika daya beli dari masyarakat menurun, otomatis akibat perlambatan ekonomi atau kenaikan inflasi, penjualan bisa juga terdampak secara langsung. Oke. Meskipun demikian, terdapat dari tren meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner lokal dan makanan sehat dari sate Madura Pasam yang dapat mengembangkan inovasi menu yang sesuai tren tersebut untuk menarik pelanggan baru dan juga meningkatkan nilai tambah dari setiap menu yang ditawarkan. Untuk aspek yang ketiga ada aspek sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia juga harus dipertimbangkan, khususnya di perkotaan, yang sangat berdampak besar bagi pola konsumsi masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan kemudahan, kecepatan layanan, serta kualitas dan kebersihan makanan. Hal ini dapat mendorong pelaku UMKM seperti Sate Madura Pasam ini untuk dapat menyediakan layanan pemesanan secara online, baik melalui aplikasi maupun media sosial. Nah, aspek yang keempat ada aspek teknologi. Aspek teknologi mencakup terkait perkembangan teknologi digital yang dapat memberikan peluang besar bagi UMKM kuliner, khususnya Sate Madura Pasam, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperluas jangkauan pasarnya. Seperti itu. Kemudian aspek yang kelima ada aspek lingkungan. Nah, dalam aspek lingkungan ini, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan lingkungan semakin meningkat, sehingga pelaku UMKM perlu memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam operasional bisnisnya. Nah, Sate Madura Pasam dapat mulai menerapkan nih dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, mengelola makan dengan baik, juga dapat mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada aspek legal dan investor yang merupakan aspek ini mencakup kepatuhan UMKM terhadap regulasi dan standar hukum yang merupakan kunci atau aspek penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, warung Sate Madura Pasam juga harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan usaha, sertifikasi halal, dan juga standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Boleh di next.
Oke, untuk analisis yang ke dalam analisis eksternal ada yang namanya analisis five force. Yang mana tuh analisis ini bertujuan untuk memahami struktur persaingan di dalam suatu industri dan untuk menilai daya tarik serta profitabilitas di dalam industri termasuk di dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, tim kekuatan itu ada apa aja? Yang pertama ada persaingan antar sama penjual sate. Nah, warung sate Madura Pasam yang beroperasi wilayah dengan berbagai pilihan kuliner yang cukup padat, terutama di segmen makanan tradisional seperti sate dan juga sup. Persaingan yang terjadi dengan penjual sate Madura lain, warung makan tradisional hingga restoran yang menawarkan menu serupa. Untuk tetap unggul, sate Madura Pasam perlu untuk menonjolkan keunikan dari segi rasa, kualitas bahan, pelayanan, serta inovasi menu agar mampu menarik dan mempertahankan pelanggan di tengah banyak pilihan yang ada. Itu untuk poin yang kedua dalam analisis Five Force ada ancaman dari pendatang baru. Bisnis kuliner khusus sate Madura relatif mudah dimasuki karena modal awal dan keterampilan memasak yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Pendatang baru dapat dengan mudah membuka usaha serupa, apalagi jika lokasinya strategis dan harganya juga bersaing. Kemudian yang ketiga ada ancaman produk pengganti. Selain berbagai varian menu sate, konsumen memiliki banyak juga pilihan makanan pengganti seperti ayam bakar, bakso, mie ayam, atau makanan cepat saji lainnya. Nah, jika pelanggan merasa bosan atau menemukan alternatif menu makanan yang lebih menarik, mereka juga tentu bisa dapat beralih. Sate Madura Pasam perlu untuk terus berinovasi pada varian menu dengan menawarkan berbagai paket hemat dan juga memberikan nilai tambah seperti layanan pesan antar. Gitu. Untuk poin yang keempat dalam analisis Five Force ada kekuatan tawar pemasok. Sate Madura Pasam sangat bergantung pada pemasok daging, bumbu, dan bahan baku segar lainnya. Jika jumlah pemasok terbatas atau harga bahan baku naik, maka biaya produksi akan meningkat dan juga dapat mempengaruhi harga jual. Nah, untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir analisis Five Force, pembeli atau konsumen di dalam ada namanya kekuatan tawar pembeli. Di mana tuh pembeli atau konsumen dalam bisnis kuliner memiliki banyak pilihan dan cenderung sensitif terhadap harga dan juga kualitas. Jika sate Madura Pasam tidak mampu menerapkan pelanggan, maka mereka atau konsumen juga dengan mudah dapat berpindah ke penjual lain. Seperti itu. Mungkin cukup makan mari dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya adalah analisis internal. Nah, analisis internal sendiri merupakan komponen penting atau komponen kritis dalam strategic management yang berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki suatu organisasi termasuk UMKM seperti warung sate Madura Pasam. Next. Nah, analisis Frio sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alin. Analisis Frio sendiri merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal sebuah organisasi berdasarkan 4 kriteria utama, mulai dari value atau nilai, rarity atau kelangkaan, imitability, sulit ditiru, dan organization atau organisasi pendukung. Nah, berikut adalah analisis Frio dari UMKM Warung Sate Madura Pasam. Mulai dari value, Warung Sate Madura Pasam memiliki nilai utama yang sangat kuat, yaitu pada cita rasa masakan khas Madura yang autentik. Bumbunya yang dibuat berdasarkan resep turun-temurun yang telah melewati uji rasa selama bertahun-tahun. Yang kedua, ada rarity atau kelangkaan. Nah, tidak semua penjual sate ini mampu menyajikan cita rasa khas Madura yang benar-benar autentik. Nah, di kawasan Rawamangun sendiri, keberadaan sate Madura Pasam sendiri dengan bumbu asli dan pengolahan tradisional cukup jarang ditemukan. Nah, warung sate Madura Pasam juga memiliki menu sate Taichan yang mungkin pesaing lain menyajikan varian sate lain seperti sate Padang ataupun sate ayam biasa. Lalu ada imitability atau sulit ditiru, meskipun secara tampilan luar produk sate terlihat serupa ya dengan pesaing lain, namun rahasia rasa ini memiliki terletak pada teknik pengolahan dan racikan bumbu yang kompleks. Nah, resep yang digunakan oleh Pasam sendiri adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun yang tidak mudah ditiru begitu saja oleh kompetitor. Lalu ada organization atau organisasi pendukung.
dari struktur organisasi usaha yang masih bersifat kekeluargaan ini belum sepenuhnya terorganisasi secara profesional. Belum ada sistem SOP tertulis, manajemen keuangan yang modern, atau pembagian kerja yang formal. Namun secara demikian, usaha UMKM Warung Sate Madura Pasar sendiri masih tetap berjalan lancar berkat pengalaman, kekompakan keluarga, dan kepercayaan yang tinggi antar anggota tim. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis RBV. Nah, analisis RBV sendiri merupakan pendekatan dalam manajemen strategis yang menekankan pentingnya sumber daya internal sebagai dasar keunggulan bersaing. Dari pendekatan RBV ini untuk warung sate Madura Pasam, sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya fisik. Nah, warung sate Madura Pasar sendiri memiliki lokasi usaha yang strategis, terletak di depan pasar Sunan Giri Rawamangun yang merupakan area dengan lalu lintas tinggi, baik oleh warga sekitar maupun pengunjung pasar. Lalu ada sumber daya manusia, tenaga kerja yang dimiliki merupakan anggota keluarga dan karyawan lama yang sudah sangat terbiasa dengan proses kerja di warung. Walaupun sistem kerjanya belum tertulis secara formal, namun pembagian tugasnya sudah berjalan secara alami. Lalu ada sumber daya organisasional. Nah, sumber daya organisasi ini yang menjadi andalan adalah resep yang rahasia dari sate Madura Pasar sendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun. Resep ini bukan hanya menjadi alat produksi, tapi juga identitas dan nilai jual dari bisnis ini. Selanjutnya ada sumber daya teknologis. Nah, walaupun warung sate Madura Pasar sendiri belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi modern seperti software akuntansi ataupun sistem point of sale atau aplikasi manajemen stok, namun warung sate Madura Pasar telah melakukan langkah awal dengan menyediakan metode pembayaran non tunai berbasis QRIS. Nah, langkah ini mencerminkan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan kebiasaan konsumen yang kini mulai terbiasa dengan transaksi digital. Kedepannya masih banyak ruang untuk pengembangan dari warung sate Madura Pasar, seperti membuat akun media sosial yang aktif, lalu ada promosi online, atau bahkan pencatatan keuangan digital yang sederhana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada formula strategi. Formula strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi bisnis yang diusulkan dan juga strategi korporasi yang relevan. Boleh di next. Masuk ke strategi bisnis yang diusulkan, pertama itu ada pemasaran. Nah, di pemasaran ini yang pertama ada penguatan identitas merek dan kehadiran digital. Jadi penting banget buat memperkuat merek warung sate Madura Pasam dengan menonjolkan cerita tentang resep bumbu kacang yang turun-menurun dan rasa khasnya. Nah, dengan cerita yang menarik dan menyentuh, pelanggan ini nggak cuma beli makanan, tapi juga merasakan pengalaman budaya dan tradisi yang bikin mereka terikat secara emosional. Selain itu, warung sate Pasam juga sudah ada di platform online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, tetapi masih bisa lebih dioptimalkan, misalnya dengan mengelola profil secara konsisten, cepat merespon review pelanggan, dan mengupdate menu secara rutin supaya makin menarik. Eh, tetapi cuma ada di platform pemesanan saja itu belum cukup, makanya penting juga untuk warung sate Pasam ini aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, dengan rutin memposting konten menarik, warung juga bisa lebih dekat bersama dengan pelanggan dan bikin mereka makin loyal, yang pastinya bantu usaha terus berkembang. Yang kedua yaitu ada alokasi sumber daya untuk pemasaran dan periklanan. Untuk menembus pasar yang lebih luas, warung sate Madura Pasam ini perlu strategi pemasaran digital yang terencana. Bisa lewat iklan berbayar di platform online dan media sosial yang sudah disesuaikan targetnya, terutama untuk orang-orang menengah ke atas di sekitar warung. Tetapi pengeluaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan usaha supaya tetap hemat dan efektif. Fokus pemasarannya juga bisa di waktu-waktu yang strategis, misalnya saat hari libur nasional, akhir pekan, atau saat ada event lokal. Nah, selain melalui iklan, kerjasama dengan influencer mikro dan food blogger lokal juga cara yang bagus supaya warung ini makin dikenal tanpa harus keluar biaya yang besar. Nah, rekomendasi dari mereka ini tuh biasanya dipercaya pelanggan baru dan bisa membantu membangun kepercayaan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan.
Pelayanan yang ramah dan sigap dari karyawan ini sangat penting supaya pelanggan ini merasa nyaman dan ingin balik lagi untuk makan di warung sate Pasam. Dari sikap tadi juga bisa dari sikap yang hangat itu juga bisa meredakan masalah kalau ada keluhan dan bikin suasana warung jadi lebih akrab. Warung juga harus mengumpulkan feedback dari pelanggan baik langsung di tempat maupun lewat survei dan review online. Nah, kalau ada keluhan, warung sate Pasam ini harus segera menanggapi dengan solusi yang nyata, misalnya itu memperbaiki pelayanan atau kebersihan. Nah, untuk menambah semangat pelanggan, bisa juga dibuat program loyalitas digital seperti diskon atau point reward supaya pelanggan setia ini makin termotivasi untuk terus memilih warung sate Madura Pasam. Lalu yang keempat ada kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Nah, menjalin kemitraan, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan bisnis lokal yang tidak saingan, seperti penjual minuman tradisional atau jajanan lain. Bisa juga bikin paket bundling yang menarik buat pelanggan, atau ikut acara atau bazar komunitas supaya jadi cara promosi murah dan mempererat hubungan dengan pelaku usaha lain. Nah, kerjasama dengan penyelenggara acara lokal juga bisa membuka peluang catering kecil-kecilan yang membantu memperluas pasar tanpa harus bermodal besar. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi operasional. Yang pertama itu pemberdayaan dan pengelolaan SDM. Walaupun kerja di warung sate Madura Pasam ini cukup sederhana dan santai, tetapi supaya operasionalnya itu lebih efisien dan kualitas pelayanannya tetap terjaga, perlu adanya pembagian tugas yang lebih jelas tetapi tetap simpel. Jadi karyawan ini harus dilatih supaya terbiasa menjaga kebersihan, melayani pelanggan dengan ramah dan cepat, serta menjaga kualitas rasa sesuai resep asli warisan keluarga. Pelatihan juga dilakukan secara langsung dan praktis karena banyak karyawan itu yang belajar lewat kebiasaan dan arahan dari seniornya. Pendekatan ini tuh membuat suasana kerja tetap nyaman dan produktif, terutama saat warung sedang ramai sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap optimal. Lalu ada manajemen persediaan dan pengadaan. Bahan baku utama seperti daging dan bumbu selama itu masih didapat dari pemasok langganan yang terpercaya. Namun agar bisa menghadapi naik turunnya harga dan resiko pasokan terbatas, warung itu perlu menjalin hubungan dengan beberapa pemasok lain sebagai alternatif. Nah, dengan begitu ada persaingan sehat yang bisa membantu menjaga harga stabil dan ketersediaan bahan terjamin. Selain itu, warung juga harus mulai membuat jadwal pembelian yang lebih terencana dan rutin mengevaluasi kebutuhan bahan agar stok itu tidak menumpuk atau kekurangan. Nah, dengan adanya catatan stok yang konsisten, baik manual maupun pakai aplikasi sederhana, itu tuh penting supaya penggunaan bahan itu bisa dipantau secara real time yang bakal membantu pemiliknya itu dalam mengambil keputusan pengadaan yang cepat dan tepat. Lalu ada pemanfaatan alat dan sistem pendukung secara selektif. Nah, karena warung sate Madura Pasam ini masih usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas, pemakaian teknologinya juga harus praktis dan juga hemat biaya. Nah, contohnya itu misalnya dari catatan jualan dan stok itu biasanya masih manual atau menggunakan aplikasi ringan yang mudah dipakai. Untuk pembayaran juga sudah menggunakan QRIS, tetapi kalau ada aplikasi kasir digital yang sederhana, itu akan semakin mudah untuk dioperasikan. Nah, yang mempercepat transaksi dan pencatatan tanpa biaya besar. Nah, dengan sistem ini pengelolaan usaha itu jadi lebih terkontrol dan pemilik bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan cepat. Lalu yang terakhir ada standarisasi prosedur produksi untuk konsistensi kualitas. Rasa khas warung sate Madura Pasam ini dijaga lewat resep bumbu kacang dan teknik memasak yang diwariskan turun-menurun. Nah, agar kualitas itu selalu konsisten, perlu dibuat SOP sederhana sebagai panduan kerja karyawan. SOP ini bisa mencakup proses mulai dari persiapan bahan, pembakaran sate, sampai penyajiannya. Meskipun sekarang itu masih mengandalkan kebiasaan dan arahan langsung dari senior, menyusun SOP secara tertulis ini akan membantu karyawan baru lebih cepat beradaptasi dan menjaga kualitas. Pelatihan dan evaluasi rutin juga penting agar semua karyawan itu menjalankan standar yang sama. Nah, dengan ini pelanggan bisa selalu menikmati rasa dan pelayanan yang konsisten sehingga loyalitas dan reputasi warung sate Madura Pasam ini semakin kuat. Boleh di next. Lalu ada strategi pengembangan produk. Nah, warung sate Madura Pasam ini perlu menambah variasi menu baru secara bertahap dan selektif. Nah, penambahan menu ini harus disesuaikan dengan kapasitas
produksi supaya operasional itu tetap lancar dan rasanya itu tetap terjaga. Nah, dengan begitu kualitas layanan bisa tetap konsisten dan pemborosan bahan serta biaya bisa diminimalkan. Strategi ini tuh membantu pengembangan produk berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu kelancaran usaha. Lalu pengujian dan evaluasi produk baru berdasarkan respon pelanggan. Nah, sebelum memproduksi produk baru dalam skala besar, sebaiknya itu dilakukan uji coba dulu dengan memberikan sampel gratis atau promo khusus untuk mendapatkan feedback langsung dari pelanggan. Nah, dari masukan tersebut, warung itu bisa melakukan perbaikan rasa, kemasan, dan pengalaman produk agar benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, dengan cara ini, investasi pengembangan produk itu akan menjadi lebih efektif dan resiko kegagalan itu bisa lebih ditekankan. Lalu yang terakhir yaitu inovasi penggunaan kemasan. Nah, penggunaan bungkus kertas nasi yang ramah lingkungan ini sudah sesuai dengan karakter usaha warung sate Madura Pasam. Namun untuk menambah nilai kemasannya dan memperkuat merek, warung sate Madura Pasam ini bisa menambahkan elemen branding sederhana seperti stiker atau label dengan logo warungnya. Nah, penambahan ini tuh tidak akan menambah biaya produksi secara signifikan, tetapi membantu kemasan lebih menarik dan memperkuat citra warung sate Madura Pasam di mata pelanggannya. Nah, dengan kemasan yang menarik, pelanggan juga tentunya akan lebih mudah mengingat dan merekomendasikan warung sate Madura Pasam ke konsumen yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke strategi korporasi yang relevan. Yang pertama ada strategi ekspansi dan diversifikasi. Ini ada 5 poin, yaitu ekspansi dengan hormati norma sosial, perlu komunikasi baik dengan komunitas, tambah cabang dan kembangkan layanan digital, diversifikasi produk bertahap atau menu baru, dan uji pasar sebelum produksi massal. Jadi ekspansi warung sate Madura Pasam ini harus dilakukan dengan menghormati norma dan adat setempat, sehingga hubungan baik dengan komunitas sangat penting untuk menghindari konflik. Selain membuka cabang baru di lokasi potensial, pengembangan layanan digital seperti pemesanan online dan pemesanan media sosial juga menjadi fokus utama. Untuk diversifikasi produk, penambahan menu baru seperti ayam bakar dan pecel lele dilakukan secara bertahap dengan pengujian pasar agar resiko gagal dapat diminimalisir dan kualitas tetap terjaga. Boleh di next? Selanjutnya ada strategi kemitraan dan aliansi. Ada 4 poin, yaitu kerjasama dengan pelaku usaha lokal non kompetitor, optimalkan platform digital yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ada aktifkan interaksi pelanggan dan promosi influencer, serta selektif jaga kontrol kualitas dan orisinilitas. Jadi kemitraan dengan pelaku usaha lokal yang saling melengkapi menjadi strategi penting untuk memperluas jaringan. Optimalisasi platform pemesanan online juga harus didukung dengan pengelolaan akun yang konsisten dan interaksi aktif dengan pelanggan. Promosi lewat influencer lokal efektif. Promosi lewat influencer lokal ini juga termasuk efektif dan hemat biaya. Namun karena warung sate Madura Pak Sam ini sempat menolak adanya kemitraan, jadi kemitraan selanjutnya harus selektif agar kontrol kualitas dan orisinilitas produk tetap terjaga serta visi dan misi usaha tetap sejalan. Boleh di next? Lalu yang terakhir ada strategi pengelolaan resiko. Jadi ada 5 poin. Yang pertama ada diversifikasi pemasok untuk stabilitas harga dan pasokan, patuhi regulasi dan terapkan SOP sederhana, monitoring pasar dan respon cepat terhadap feedback, pengelolaan keuangan sederhana dan teknologi digital, serta siapkan dana cadangan untuk antisipasi resiko. Untuk mengelola resiko, warung sate Madura Pasam melakukan diversifikasi pemasok agar harga dan pasokan bahan baku lebih stabil. Kepatuhan pada regulasi dan penerapan standar operasional produk penting untuk menjaga kualitas dan kelancaran operasional. Monitoring pasar dan feedback pelanggan serta secara rutin memungkinkan penyesuaian produk dan layanan dengan cepat. Pengelolaan keuangan yang sederhana dengan teknologi digital seperti QRIS membantu pencatatan yang akurat. Selain itu, persiapan dana cadangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi risiko tak terduga. Boleh di next?
Nah, untuk selanjutnya akan belajar oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada implementasi strategi. Di bab implementasi strategi ini yang dibahas itu ada dua. Yang pertama itu struktur organisasi dan budaya, serta tahapan pelaksanaan. Di sini yang pertama dulu ada struktur organisasi dan budaya. Dalam skala usaha mikro seperti warung sate Madura Pak Sam, struktur organisasi yang diterapkan bersifat sederhana dan tidak memiliki pembagian peran yang terlalu kompleks. Nah, seluruh pekerjaan operasional masih dilakukan secara kolektif oleh pemilik dan tim operasional yang ada dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, untuk struktur organisasinya itu ada dua, pemilik usaha yaitu Pak Sam dan tim operasional. Untuk Pak Sam sendiri ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan utama seperti pembelian bahan baku serta pengawasan terhadap operasional harian. Lalu untuk tim operasional ini melaksanakan berbagai tugas operasional secara bersama-sama, mulai dari menyiapkan bahan baku dan bumbu, membakar sate, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan. Bisa di next. Lalu ada budaya kerja. Budaya kerja yang diterapkan di warung sate Madura Pak Sam ini terbentuk secara alami dari kebiasaan dan nilai-nilai yang telah berkembang selama bertahun-tahun dalam menjalankan usaha secara tradisional. Dalam operasional sehari-hari, suasana kerja cenderung santai, namun tetap produktif dan bertanggung jawab. Meskipun warung sering kali ramai pembeli, para karyawan terbiasa bekerja dengan tenang tanpa kepanikan karena sudah terbiasa dengan ritme kerja yang konsisten. Lalu untuk sistem kerjanya sendiri itu yang pertama ada kekeluargaan dan kebersamaan. Semua karyawan bekerja tanpa adanya pembagian tugas yang kaku. Semua dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong, dan budaya kekeluargaan yang terbangun ini menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan, membuat setiap para individu yang itu merasa nyaman dan dihargai. Lalu yang kedua ada kerjasama tim tanpa struktur yang kaku. Semua aktivitas mulai dari menyiapkan sate, melayani pelanggan, hingga menjaga kebersihan dilakukan secara bersama. Tidak ada istilah tugas tetap seperti karyawan ini tugasnya ini, karyawan itu tugasnya itu. Ini semua karyawan memiliki tugas yang tetap. Tidak ada yang berbeda. Lalu yang ketiga ada komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Meski bersifat tradisional, warung sate Madura Pak Sam ini memiliki komitmen kuat terhadap kualitas produk dan pelayanan. Rasa menjadi faktor utama yang dipertahankan, terutama bumbu kacang yang digunakan memiliki resep khas turun-temurun. Lalu yang keempat ada adaptasi bertahap terhadap perubahan. Warung ini sudah mulai membuka diri terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari keikutsertaan warung dalam platform pemesanan makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu yang kelima ada terbuka terhadap inovasi, meski selektif. Meskipun belum aktif di media sosial seperti Instagram. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan dari strategi pemasaran untuk warung sate Madura Pak Sam. Yang pertama adalah persiapan dan sosialisasi internal. Langkah awal ini memiliki tujuan untuk membangun fondasi organisasi yang kuat. Kami menilai warung sate Madura Pak Sam perlu menyusun kembali struktur internal yang sederhana namun jelas dalam strukturnya, seperti membagi peran antara pengelola operasional, staf dapur, dan juga pelayan. Selain itu, penyusunan SOP untuk kegiatan utama seperti pelayanan, kebersihan, dan penyajian makanan menjadi penting agar tercipta lingkungan kerja yang profesional. Terus yang kedua ada peningkatan operasional dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tahapan ini menekankan pada pelatihan dasar bagi para karyawan, terutama karena sebagian besar tenaga kerja belajar secara otodidak. Pelatihan akan difokuskan pada teknik memasak, meracik bumbu,
hingga pelayanan pelanggan. Pembiasaan terhadap pembagian tugas dan juga rotasi kerja yang ringan tentunya akan membantu meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan kerja. Lingkungan kerja pun harus ditata kembali agar tetap bersih dan menyenangkan. Terus yang ketiga ada penguatan digitalisasi dan juga branding usaha. Dalam era digital saat ini, kehadiran di media sosial itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Warung Sate Madura Pak Sam tentunya dapat memperkuat branding melalui konten menarik di Instagram dan juga TikTok. Misalnya yang sering kita temuin itu kontennya seperti menampilkan proses memasak, testimoni pelanggan, atau bisa juga suasana warung yang nyaman. Terus pengelolaan media sosial ini bisa melibatkan pihak ketiga namun tetap dijalankan secara konsisten agar kedekatan dengan pelanggan juga terus terjaga. Terus yang keempat ada uji coba dan pengembangan produk. Jika warung sate Madura Pak Sam memiliki rencana untuk menambah menu atau varian baru, pengujian harus dilakukan secara bertahap dalam skala kecil. Uji coba bisa dilengkapi dengan pemberian sampel gratis atau promosi khusus untuk mendapatkan feedback yang secara real time dari para pelanggan. Terus informasi dari feedback dari para pelanggan itu sangat penting untuk menyempurnakan produk baru dan menghindari risiko kerugian karena inovasi yang belum tentu diterima oleh pasar. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala dan penyesuaian strategi. Evaluasi tentunya sangat perlu dilakukan secara rutin, minimal setiap 3 bulan sekali. Evaluasi itu dilakukan untuk menilai efektivitas dari strategi yang sudah diterapkan. Aspek yang dievaluasi mencakup penjualan, pelayanan, pemasaran, hingga kepuasan pelanggan. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian atau inovasi baru yang berguna untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing usaha di tengah dinamika pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, jadi dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa warung sate Madura Pak Sam adalah contoh UMKM yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi sejak berdirinya tahun 1980, mereka mengandalkan resep bumbu kacang yang khas banget dan jadi ciri khas mereka sampai sekarang. Meskipun tantangan zaman makin besar, kayak harga bahan naik, persaingan makin ketat, dan teknologi makin cepat, mereka tetap bisa jalan karena punya kekuatan internal seperti lokasi yang strategis, rasa yang unik, dan sistem usaha yang kekeluargaan. Tapi ada beberapa kekurangan juga yang perlu diperbaiki, misalnya belum adanya sistem kerja yang rapih, terus belum pakai teknologi untuk membantu manajemen dan belum aktif di pemasaran digital. Dari hasil analisis strategi menggunakan pendekatan Pestel, Porter, Frio, dan RBV, terlihat jelas bahwa warung sate Madura Pak Sam punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Apalagi saat ini ada tren digitalisasi dan dorongan dari pemerintah yang sangat mendukung UMKM. Jadi oleh karena itu, warung ini butuh strategi yang terarah dan bertahap supaya bisa terus tumbuh secara berkelanjutan dan tetap bersaing di tengah perubahan yang terus berjalan. Next. Nah, untuk langkah ke depannya ada beberapa saran realistis yang bisa dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu perlu dibuat struktur organisasi sederhana dan SOP dasar agar operasional lebih tertata. Terus karyawan juga bisa diberikan pelatihan singkat agar pelayanan lebih optimal. Kedua, warung sate Pasang sebaiknya mulai aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness serta bisa bekerja sama dengan food blogger lokal secara selektif. Ketiga, menu seperti ayam bakar atau pecel lele bisa diuji secara bertahap dilengkapi dengan promosi dan kemasan yang lebih menarik. Terus yang keempat, penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi kasir dan sistem stok digital akan sangat membantu dalam efisiensi dan pencatatan keuangan. Yang kelima, perlu membangun kemitraan dengan UMKM lain untuk bundling produk dan aktif dalam bazar. Sementara itu,
Optimalisasi platform GoFood atau GrabFood juga penting agar penjualan online terus meningkat. Terakhir, evaluasi strategi perlu dilakukan rutin tiap 3 bulan termasuk diversifikasi pemasok bahan baku agar bisnis tetap stabil dan adaptif terhadap perubahan. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.